Baik, Syahriza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tarif PPN jika jadi naik menjadi 12% menjadi kado pahit bagi rakyat di tahun baru. Beban hidup warga, khususnya kelas menengah, semakin bertambah berat jika tarif PPN benar-benar naik. Aksi demo mahasiswa menolak kenaikan PPN pun terus terjadi. Protes kenaikan tarif PPN berlangsung ricuh. Mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan polisi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis petang. Mahasiswa Badan Eksekutif Seluruh Indonesia (BEMSI) menolak kenaikan tarif PPN dan meminta pemerintah membatalkan kebijakan ini. Meski pemerintah mengumumkan hanya akan mengenakan PPN pada barang premium, namun ternyata tetap akan berdampak pada seluruh barang. Berdasarkan data Selios, tarif PPN Indonesia termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara. Selios mengkritisi alasan pemerintah nekat menaikkan tarif PPN yang membebani masyarakat dan bukannya menarik pajak kekayaan, pajak karbon maupun mengatasi potensi kebocoran pajak. Dari simulasi hitungan Selios, naiknya PPN akan berdampak pada turunnya perekonomian dan ekspor. Meski pemerintah berdalih UMKM tidak kena dampak, namun PPN yang dikenakan berlapis dari produsen hingga konsumen jelas akan berdampak pada UMKM. Jadi makanya disebut regresif itu adalah karena kelas atas nggak akan terdampak. Jadi masyarakat atas itu masih bisa spending karena hanya sekian persen bagi mereka, kecil sekali secara nominal. Tapi bagi kelas bawah itu dampaknya signifikan sekali. Sebagai penyumbang pajak, kelas menengah pun teriak menolak PPN 12%. Sejujurnya enggak sih, karena kan gaji kita juga paling UMR yang naik. Cuman kalau misalnya di atas UMR kan biasa nggak tahu ya naik apa enggak. Terus abis itu ntar potong lagi 12%, lumayan ya, apalagi aku yang tulang punggung keluarga sih, jadi kayak berat. Kalau misalkan untuk kalangan atas sih ya nggak masalah ya, tapi kalau disamaratakan kayaknya kasihan deh buat yang kalangan bawah. Kalau gajinya naik sih nggak apa-apa ya, suami aku gajinya udah berapa tahun nggak naik. Harusnya kalau mau dinaikin PPN-nya itu menjadi 12%, gaji perusahaan tuh harusnya dinaikin juga ya, Mbak. Meski PPN merupakan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, harusnya pemerintah tetap melihat kondisi masyarakat secara umum dan segera membatalkan kenaikan PPN dengan menerbitkan Perpu. Tim Liputan iNews melaporkan.